Nah, assalamualaikum guys, balik lagi di FS Santuy guys. Nah, jadi ini kita udah pakai jaket inian kan, udah ada helmnya. Berarti kita akan ngomongin si Gojek dulu nih di episode kali ini guys. Jadi gua akan sharing sedikit kemarin apa ya pengalaman gua narik nih, gitu kan. Jadi ini mungkin kalau untuk yang senior udah nggak terlalu inilah, udah nggak berguna, ibaratnya udah hatam banget. Nah, cuman ini untuk teman-teman yang mungkin baru mau gabung kah, lagi nunggu-nunggu panggilan kan, lumayan nih nambah-nambah sharing, nambah-nambah pengetahuan juga gitu kan. Atau mungkin yang baru-baru, yang kemarin seangkatan gitu kan, yang masih baru-baru, masih baru gabung banget, masih agak bingung gitu. Nah, ini jadi kemarin masih berhubungan dengan orderan fiktif nih guys, kan, orderan-orderan orang-orang jahil kadang-kadang gitu dibilangnya. Nah, jadi di episode kali ini gue akan menceritakan guys. Jadi kemarin nanti gue lupa hari apaan. Yang jelas itu pasti pagi, masih orderan pertama guys. Orderan pertama dapat orderan yang begini nih, yang bagus banget ini. Jadi ceritanya sekitar jam berapa ya? Pagi lah pokoknya. Nah, itu gue dapet orderan di lapangan Sempur, ada di Bogor tuh, tempat orang-orang olahraga, jogging kayak gitu-gitu kan. Nah, dia ngetikinya itu di perumahannya kan, titiknya di perumahan. Ya udah, oke, gue bilang biasalah, oke, ditunggu gitu-gitu kan. Terus dia ngebales, pas gue udah sampai tujuan kan, gue klik kan, udah di titik maps nih bang, gue bilang gitu kan. Terus kata dia, oh bang, di lapangan Sempurnya, kata dia gitu kan, lapangan Sempurnya. Oke, gue balik lagi lapangan Sempurnya. Saya udah di lapangan Sempurnya bang. Terus kata dia, ini yang mesen itu bukan saya bang, tapi teman saya yang habis jogging. Nah, saya udah pulang, dia pakai aplikasi saya gitu kan. Jadi temennya pakai aplikasi dia gitu, bilangnya. Nah, terus kata dia, ada pokoknya di situ namanya siapa ya namanya ya, cewek pokoknya. Terus dia pakai baju lari, kata dia, baju lari apa baju olahraga gitu. Nah, dia ngasih clue-nya gitu doang. Lah, gue bilang, gimana nih, kan agak repot juga ya nggak bisa ngehubungin. Udah gitu, tetap gue masih optimis dong, masih berprasangka baik gue. Terus gue liatin ya, terus lapangannya kan kayak bulat gitu kan, kayak lapangan bola tuh. Gue puterin, nggak ada kayaknya yang lagi nunggu ojol, gue bilang gitu kan. Adanya pada di tengah semua gitu kan. Biasanya kalau yang nunggu ojol sendirian gitu kan, pinggir jalan lagi berdiri apa gimana gitu kan, nggak ada nih gue lihat. Terus kata dia kan pakai baju lari ya, ya orang di situ hampir semua juga pakai baju lari bang gitu kan. Emak-emak kayak itu pakai baju lari, pakai sepatu olahraga gitu kan. Wah, udah nggak bener nih, gue bilang gitu kan. Terus gue chat lagi, bang ini buset, yang pakai baju olahraga banyak banget gitu kan. Terus gue udah puterin, kayaknya nggak ada nih yang nunggu ojol gitu kan. Udah nggak dibaca sama dia, nggak direspon gitu kan. Udah nggak direspon, nggak dibalas gitu kan. Gue mau nelpon, masalahnya kan kalau di Gojek setahu gue nggak bisa nelpon langsung ke WA ya. Misalkan kalau yang di aplikasi lain tuh bisa nelpon lewat WA, atau misalkan lewat panggilan yang dari aplikasinya itu gitu kan. Nah, ini yang di Gojek nih gue belum tahu ya. Setahu gue nggak ada sih gitu, harus nelpon ke Gojeknya dulu. Dan itu gue nggak punya pulsa, gue jarang ngisi pulsa, gue ngisinya kuota gitu kan. Itu udah tuh gue chat nggak dibalas-balas. Wah, udah orderan fiktif nih, gue bilang. Nah, udah, terus udah itu gue chat bantuan kan, karena udah lama tuh di situ, udah 10 menit lebih. Gue chat bantuan. Nah, udah mau gue lapor orderan fiktif kan tadinya, karena udah di chat udah nggak ngerespon, udah gue tungguin nggak ada, gue cari-cariin juga nggak ada gitu kan. Terus gue chat bantuan pelaporan orderan fiktif gitu kan. Terus gue bilang, udah tuh gue klik apa namanya, pokoknya kriterianya, terus gue kasih keterangannya juga gitu kan. Terus dibalas sama dia, sama si beberapa lama sama Gojek nih, balas ternyata katanya tidak terindikasi orderan fiktif gitu kan. Nah, gue bingung juga nih, gue bilang, kok tidak terindikasi orderan fiktif? Ya akhirnya kan dia pada gue nunggu lama di situ kan.
nunggu lama, itu udah lumayan lama tuh nungguin, di chat nggak dibalas, udah nggak bisa berkabar lagi. Nah, gua langsung cancel nih salahnya gitu kan, langsung gua cancel kan, langsung gua cancel. Nah, gua baru ngeh, nah kok gua cancel, gua bilang ya udahlah gua cancel tuh. Terus gua udah selesai tuh, udah gua cancel. Chatan lah gue sama temen gue yang udah senior ibaratnya gitu kan, udah lama lah di Gojek. Terus gimana nih, gue ceritain kan yang tadi tuh kronologisnya kayak gini-gini. Terus kata dia, itu mah orderan orang-orang yang jahil katanya gitu kan, orderan orang yang jahil katanya gitu. Lu lagi apes aja gitu kata dia gitu kan, orderan pertama terus dapat yang kayak gitu, lagi apes kata dia gitu. Nah terus gue tanya kan, ini kira-kira bakalan anyep nggak nih sampai hari ini gitu kan, sampai sorenya. Kata dia kemungkinan sih anyep kata dia gitu kan, karena biasanya orderan pertama itu kata dia bahasanya haram untuk di cancel sama kita gitu, sama drivernya gitu kan, kecuali kalau misalkan emang yang bener-bener gitu kan. Nah ini kata dia gitu sih. Terus kata gue ya udahlah nggak apa-apa gitu kan, gue biarin aja tuh. Nah terus gue tungguin tuh, memang seharian tuh ternyata emang bener guys. Jadi nggak tahu posisinya, gue puterin kan, area-area gue puterin, titik-titik yang kira-kira rame, yang merah gitu kan, yang emang spot-spot menurut orang juga di situ oke gitu kan. Gue salahnya ngelupain banyak kan, ada teman-teman gue tuh. Nah gue nggak tanya-tanya juga salahnya gitu kan, langsung aja gue coba manual lah, si pinter ini kan, coba manual. Nggak dapat bener guys, dapat gue pas mau, udahlah gue bilang arah pulang aja kali ya. Tapi gue narik yang aplikasi lain kan, karena masih ada beberapa aplikasi gitu. Nah ini cara mengantisipasi yang kira-kira bakal terjadi menurut gue gitu. Udah itu pas gue mau pulang jam sore lah, sekitar mau asar kalau nggak salah, baru dikasih lagi. Itu udah mau arah balik, itu dapat orderan GoFood dan COD-nya tuh gede banget, 100 hampir 200, 100 berapa ya, 180 apa 170 gitu. Gue bilang saldo gue cuma 6.000, dikasih COD segitu kan, minus jauh banget. Udah tuh, udah hari itu, dan udah itu udah nggak dapat lagi, cuman 2 hari itu, cuman 2 dari Gojek yang dikasih gitu kan. Nah ini gue nggak tahu berpengaruh atau enggak gitu kan. Nah udah ini selesai, udah nih gue anggap oke lah, berarti nggak besok-besok kalau dapat orderan kayak gini lagi jangan di cancel gitu kan. Kalau bisa orderan pertama tuh jangan di cancel maksudnya gitu. Nah kemarin gue ikut kopdar yang online, yang lewat Zoom gitu kan. Nah untuk kopdar untuk driver-driver yang pemula gitu, Gojek yang pemula. Nah gue ikut tuh kemarin. Jadi kan ibaratnya gue nanya ke yang di lapangan kayak gimana gitu kan, ke teman-teman gue tuh, terus nanya ke orang kantornya juga gitu, orang kantor Gojeknya. Nah udah ini gue tanyain kemarin permasalahan gue ini, dari mulai yang ini cara order fiktifnya ini kayak gimana gitu kan, terus cara cancel yang baik dan benar tuh kayak gimana kata dia gitu. Terus kenapa kok nggak dijadiin orderan fiktif sama Gojeknya kayak gitu. Nah ini gue tanyain guys. Jadi ternyata kata si abang-abang Gojeknya, abang-abang orang kantor Gojeknya, kata dia harusnya kalau udah lebih dari 10 menit itu bisa dan dihubungin udah nggak bisa, udah nggak ada respon, pokoknya udah nggak bisa dihubungin, udah lebih dari 10 menit, orangnya udah juga nggak ada gitu kan, ini bisa di cancel di laporan order fiktif tuh bisa, kata dia gitu. Karena ada ketentuannya kan di situ gitu kan, maksimal penunggu tuh berapa gitu kan, maksimal menunggu konfirmasi ya. Nah terus kenapa nih kemarin kok yang laporan saya nggak dijadiin orderan fiktif gitu kan. Nah terus kata dia salahnya gue kan tadi tuh, pertama ternyata katanya kan titik mapsnya itu yang di perumahannya itu kan, titik mapsnya di perumahan, cuman si orang ini tuh ngechat ngasih clue-nya di lapangannya kan, lapangan sempurnya. Nah itu ternyata kata orang Gojeknya ini, kalau mau cancel, kalau mau ngelapor orderan fiktif, udah tunggu ini lama dari tadi, misalkan 10 menit lebih, 15 menit gitu kan,
itu balik lagi guys ke titik pick up-nya sesuai dengan maps-nya gitu. Jadi pas kita di titik pick up-nya, misalkan garisnya itu di situ, nah ya udah kita di situ baru kita bikin pelaporan katanya gitu. Karena kalau abang jauh kayak kayak yang gue alamin tadi itu, karena kan ini titiknya di perumahan, nah ini di lapangan, nah gue di sini nih. Nah ini kalau misalkan gue laporan di sini, kata dia ke deteknya, abang belum nyampe ke sini katanya gitu kan. Jadi kalau misalkan mau bikin pelaporan harus di titik ini, di titik pick up-nya gitu. Nah karena gue di sini, jadi kemungkinan itu yang menyebabkan laporan gue tuh nggak diindikasikan sebagai orderan fiktif kata dia gitu. Nah terus gue tanyain juga, emang bener bang ngaruh gitu kan kalau orderan pertama di cancel gitu itu nanti bikin anyap kata dia. Kemungkinan bisa jadi kata dia gitu karena itu kan orderan pertama, dan gue salah nge-cancel, salah cara nge-cancelnya gitu sih. Jadi mungkin itu yang berpengaruh juga kata dia gitu. Nah gitu guys, jadi kalau misalkan kalian dapat orderan kayak gue tadi, orderan fiktif lah ibaratnya, eh, yang kayak itu gorai dia gue dapatnya, itu cara nge-cancelnya kayak gitu biar akun kalian cukup aman lah. Itu sih yang dikasih saran dari orang Gojeknya gitu guys. Nah di video kali ini itu aja guys. Jadi kalau misalkan kita ada wawasan baru atau misalkan mau kita sharing-sharing, itu nanti kita bahas di episode-episode selanjutnya. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.